والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي زدني علما ورزقني فهما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا خالصة وجها كريم. اللهم اجعلنا خالصة وجها كريم. اللهم اجعلنا خالصة وجها كريم. أما بعد. Alhamdulillah. Mohon maaf, hari ini minggu kemarin tidak hadir. Ya, hari ini terlambat. Nah, mungkin akhir tahun mungkin gitu ya. Ada penghadirnya, pembelaan diri ya. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan mulai pembahasan tentang sholat. Bahwasanya bab tentang toharah itu sudah kita sempurnakan pada beberapa waktu yang lalu. Jadi sambungan daripada fikih toharah ini adalah pembahasan tentang sholat. Maka dari itu hari ini menjadi hal yang sangat urgent dan penting buat kita semua, karena kita menjadi ibadah yang paling utama yang harus kita lakukan, harus kita jaga. Maka dari itu ilmu ini menjadi sangat penting untuk kita simak dari awal sampai akhir. Dan ini insya Allah pembahasan kita akan sedikit, bukan sedikit, akan panjang ya. Karena sholat itu kalau kita perhatikan ada perkara yang fardu, ada yang sunnah. Mulai takbir sampai salam ini butuh pembahasan yang lengkap dan komprehensif. Ini gelap, nanti kameranya kelihatan nggak? Agak gelap ya. Nah, nyalain aja. Ya, maklum ya Allah, mungkin mau ikut pengajian. Jadi jemaah rahimakumullah, sholat itu adalah salah satu rukun dan tiangnya agama. Imam Al-Baijuri itu memberikan nasihat kepada kita bahwa ciri orang yang taat kepada Allah itu dilihat dari sholat atau tidaknya. Cirinya menurut Imam Al-Baijuri, termasuk di dalam peristiwa akad nikah. Akad nikah itu syaratnya wali, syaratnya saksi itu tidak hanya menuntut dia hanya sebagai orang Islam, tidak cukup. Di dalam mazhab Syafi'i sebagian lagi menegaskan bahwa syarat keduanya itu harus orang muslim taat. Seandainya orang tuanya itu, walinya itu adalah orang yang fasik misalnya, Islam tapi fasik, sholat tapi masih doyan yang lain, gitu ya, maka dituntut walinya itu untuk bertaubat kepada Allah kalau ingin menjadi wali nikah anaknya, atau kalau ingin menjadi saksi daripada sebuah akad perkawinan. Caranya bagaimana bertobatnya itu? Dia harus sudah melaksanakan ibadah sholat. Berapa lama? Minimalnya 1 tahun. Ketika orang ini sudah melaksanakan sholat selama 1 tahun, berarti sudah dianggap taubatnya sempurna.
secara istiqomah, bukan sholat yang angin-anginan, zuhur, asar, maghrib, sholat isya dengan subuh hilang, bukan itu. 5 waktu ini menjadi tawaran yang tidak bisa ditawar. Ya berarti sholat ini tidak hanya di dalam ibadah secara mahdhah urusan kita dengan Allah, tetapi berkaitan dengan ibadah lainnya, termasuk dalam persaksian dan perwalian dalam perkawinan. Nah, oke, berat. Kalau nanti memilih, Pak, nanti misalnya punya gawe akad nikah, kemudian cari saksi, pastikan saksinya itu bukan hanya orang yang tersohor secara duniawi. Pastikan bahwa secara ukhrawi orang yang kita pilih untuk menjadi saksi itu adalah orang yang memang soleh. Kenapa? Karena kunci sukses akad nikah yang akan dilakukan oleh kedua mempelai ini tergantung bagaimana akad perkawinan itu terpenuhi syarat atau tidaknya, terpenuhi rukun atau tidaknya. Rukun terpenuhi, syarat rukunnya terpenuhi tidak. Makanya kalau misalnya akad nikah kemudian orang solehnya hadir jadi saksi, ya, bapaknya walinya orang soleh, insya Allah ini perkawinan sakinah mawaddah rahmah. Itu pentingnya, ya, itu pentingnya. Kemudian jemaah rahimakumullah, sholat itu termasuk ibadah dalam runtutan ibadah mahdhah. Ya, ibadah mahdhah itu kan ibadah paling penting, ibadah paling pokok dalam Islam itu kan pertama syahadat, terus kemudian apa? Melaksanakan sholat, kemudian berpuasa, kemudian melakukan apa? Zakat, bayar zakat, yang terakhir melakukan ibadah haji, ya kan begitu. Menurut Imam Al-Bajuri dikatakan bahwa sholat itu di antara 5 ibadah ini, ya, menduduki urutan pertama setelah pelaksanaan syahadat. Jadi syahadat yang paling pertama dilakukan itu adalah ibadah sholat, kemudian disusul dengan ibadah puasa, kemudian sudah dengan ibadah haji, baru terakhir itu zakat. Jadi sholat ini adalah ibadah yang luar biasa. Makanya disebutkan dalam Nasihat Diniyah, ya, disampaikan begini: sholat itu ibadah yang mencakup semua aspek ibadah mahdhah. Di dalam sholat itu ada puasa, di dalam sholat itu ada ibadah haji, ya, disebutkan dua itu. Kenapa ada puasa? Coba, jenengan sholat tapi sambil makan. Sholat saya makan soto, jadi imam lagi. Kalau piring apa habis 1 mangkok tambah mas, sah nggak saatnya gitu? Jangan-jangan itu diadakan di sini. Wah, ini musola ini viral nanti. Sholat sambil makan diviralkan oleh musola apa? Nurul Jami, terkenal. Cuma terkenal dalam hal apa? Kemaksiatan. Itu kan maksiat. Ya kayak kemarin itu yang mengatakan qul huwallahu ahad, Allahnya itu diterjemahkan dengan istilah yang lain, diterjemahkan dengan istilah apa? Nabi Muhammad. Allah itu dihapus, maknanya bukan Allah tapi Nabi Muhammad. Ya, ada tuh kemarin siapa yang mempopulerkan, dia akan langsung dikeluarkan fatwa bahwa itu adalah sesat, itu ya. Dan yang kedua, di dalam sholat ada ibadah hajinya. Gimana ibadah hajinya? Di dalam sholat itu orang berhaji itu harus menyengaja mendatangi yang namanya Ka'bah. Kan gitu kan? Haji itu maknanya lepas sengaja.
Kemudian makna istilahnya sengaja untuk mendatangi Baitullah untuk melaksanakan beberapa rukun daripada ibadah haji, kan begitu ya. Atau misalnya ziarah, maknanya menziarahi Masjidil Haram untuk melaksanakan beberapa rukun haji, umrah misalnya. Nah, di dalam sholat itu kan sama. Kita ketika sholat menghadapkan wajah kita ke arah kiblat. Kiblatnya mana? Ka'bah. Berarti ketika sholat kita sama-sama sengaja untuk menghadapkan ke arah Ka'bah. Diterjemahkan oleh penulis kitab Nasruddin Diniyah, ada kemiripan di dalam sholat dengan masalah ibadah haji. Ya, ini keutamaan ibadah sholat. Dan jamaah rahimakumullah, sholat ini termasuk ibadah yang paling unik ketimbang ibadah yang lain. Di mana keunikannya? Coba perhatikan. Ibadah sholat itu ditetapkannya itu di langit, tidak di bumi. Bahkan Rasulullah langsung dipanggil oleh Allah untuk menghadap kepada Allah, untuk kemudian ditentukan ibadah sholat 5 waktu. Berbeda dengan sholat perintah ibadah, misalnya apa? Puasa, itu di bumi. Malaikat Jibril datang. Masalah ibadah haji, malaikat Jibril datang. Masalah puasa, malaikat Jibril datang. Dan itu terjadi rata-rata pada tahun kedua Hijriyah. Sedangkan sholat itu terjadinya pada kapan? 1 tahun sebelum Hijriyah. Di saat Rasulullah itu mengalami yang namanya hari berduka cita karena ditinggalkan oleh pamannya Abu Thalib, dan ditinggalkan oleh istrinya bernama Siti Khadijah. Gara-gara ditinggalkan 2 orang ini, Rasul itu sedihnya luar biasa, sampai disebut dengan Yaumul Hazan, hari kesedihan. Maka dari itu Allah menghibur Rasulullah dengan cara apa? Memperjalankan Rasulullah itu di malam hari dari perjalanan kota Mekah menuju ke Palestina, ya, di Masjid Aqsa. Di sana Rasulullah itu melaksanakan sholat berjamaah dengan para nabi, dan Rasulullah menjadi imamnya. Selesai sholat, Rasulullah kemudian dijamu dengan minuman. Disuruh pilih, mau minuman ini atau yang ini. Nabi pilih al-halal, susu. Pilihannya imam halal, imam khamr. Kalau tidak susu ya khamr, suruh pilih. Rasulullah pilih susu, kita minum susu langsung. Perjalanan langsung ke langit. Nah, ketika Nabi sampai berada di langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam, dan sampai ketemu dengan Nabi Isa, dan kemudian Rasulullah itu sampailah pada Sidratul Muntaha. Ketika di Sidratul Muntaha, jamaah rahimakumullah, Rasulullah itu melihat bagaimana wujud asli daripada malaikat Jibril. Dan ketika itu Rasulullah begitu takjub, begitu indahnya malaikat Jibril. Pertama kalinya Rasulullah melihat wujud asli malaikat Jibril. Terus kemudian Rasulullah ngomong sama malaikat Jibril, tolong temani saya untuk menghadap Allah. Apa kata malaikat Jibril? Maaf, saya tidak bisa. Saya hanya bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi Sidratul Muntaha itu Allah tidak bersemayam di sana. Itu adalah puncak daripada alam. Di masa itu Allah bersemayam. Kata malaikat Jibril, kalau saya menemani antum ke sana, ini butuh waktu 1000 tahun untuk saya bisa menjumpai Allah. Dan ketika saya akan binasa. Jadi ini perintah khusus kepada Nabi Muhammad untuk berjumpa dengan Allah langsung.
Rasulullah menghadap seorang diri berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah yang namanya ibadah sholat. Di sana Rasulullah mendapat perintah. Pertama kali mendapat perintah itu berapa kali? 50 kali. 50 kali. Kemudian Rasulullah itu harus bolak-balik. Ketika sudah mendapat perintah itu ternyata sudah ditunggu oleh Nabi Musa. Nabi Musa ini kan ahli dalam berdebat. Nabi paling ngeyel Nabi Musa, Pak. Fir'aun tuh kayak seperti itu, kalah sama Nabi Musa. Ya. Cuma Nabi Musa itu orangnya cadel. Nabi Musa tuh cadel. Ngomongnya apa kalau ya cadel ya. Kenapa cadel? Karena ketika masih bayi dites sama Nabi Musa, sama Fir'aun, apakah anak ini itu anak yang berbahaya atau tidak? Maka dipilihlah, disiapkan oleh Fir'aun itu dengan dua pilihan, roti dengan apa namanya, bara api. Kalau bahasa kita arang, atau arang ya, arang ya. Nabi Musa itu pilih roti, Pak. Sesungguhnya ketika pilih roti dengan Jibril dibelokkan, tangannya itu memegang bara api, kemudian dengan cepat bara itu masukkan ke mulutnya. Maka itu justru menyelamatkan Nabi Musa. Seandainya Nabi Musa pilih roti langsung ke mulutnya, dipenggal kepalanya. Karena waktu itu diperintahkan setiap bayi yang lahir harus dibunuh. Lah kok Fir'aun yang menetapkan aturan tetapi melanggar aturan. Dia beritakan supaya dibunuh, tapi justru anehnya dia melihara Nabi Musa. Yang melihara Nabi Musa itu siapa? Fir'aun. Ya. Kemudian ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Fir'aun, terjadilah sebuah nasihat untuk Nabi Muhammad itu memohon pada Allah agar 50 kali itu diperingat sampai akhirnya Rasulullah itu bolak-balik. Nabi Musa berjumpa dengan Allah itu kurang lebih 9 kali, dan 9 kali itu hasilnya adalah yang kita nikmati hari ini. Jadi ini sebuah kenikmatan luar biasa. Kita itu bisa melaksanakan sholat, itu adalah nikmat. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang sukses itu, orang yang bahagia itu adalah orang yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Bukan orang yang banyak harta, yang tinggi jabatan, yang banyak kekuasaan, bukan. Tetapi orang sukses itu, orang yang mendapatkan kenikmatan itu adalah orang yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Semakin Anda melaksanakan ibadah, semakin rajin, semakin taat, maka Anda semakin sukses dan Anda semakin nikmat. Ya, termasuk dalam hal ini menjaga yang namanya ibadah sholat. Bahagia, Pak. Orang itu bisa sholat itu nikmatnya luar biasa. Dan itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Makanya saya rugi kalau ada orang itu sampai tidak sholat. Ya, rugi, sangat rugi. Dan kodoknya itu berat. Kodok sholat itu berat, lebih berat ketimbang kodok puasa. Kalau puasa kan kita nadiri 1 hari, kan? Tapi kalau sholat, puasa Ramadan setahun sekali, kodoknya bisa dihitung. Tapi nggak sholat, setahun nggak sholat, gimana cara kodoknya? Sanggup nggak mengkodok sholat yang sudah ditinggalkan selama beberapa hari? Sanggup nggak kira-kira?
Ini menjadi pertanyaan besar buat kita. Terkadang ada orang itu semasa hidup mengalami zaman jahiliyah, selama masa hidup mengalami zaman jahiliyah, bukan zaman jahiliyah. Hari ini bercerita, Pak, saya ini selama 10 tahun sudah meninggalkan yang namanya agama, dan saat ini saya merasa harus kembali taubat kepada Allah. Cuma masalahnya saya ini selama 10 tahun itu tidak sholat. Bagaimana cara qadanya? Gimana caranya qadanya? Setiap hari harus mengqadha, harus mengganti sholat sebanyak berapa selama 10 tahun. Bagaimana cara membaginya? Cukup berat. Maka dari itu cara mengqadhanya diantaranya adalah pertama ya mengganti sholat yang telah ditinggalkan sesuai kemampuannya. Saya 10 tahun ada, ya sudah qadha sesuai kemampuan, sekuat semampu, sejauh apa mau mengganti sholat yang sudah ditinggalkan. Caranya itu satu. Nomor dua, menurut para fuqaha, cara untuk mengqadha sholat itu adalah memperbanyak melakukan amal soleh. Itu qadha sholat. Amal soleh bagaimana, Pak? Kalau bisa sedekah ya sedekah. Kalau bisa berbuat baik dengan tetangga, berbuat baiklah pada tetangga. Kalau misalnya kita bisa membaca zikir, perbanyak baca zikir. Kenapa? Itu bagian daripada cara mengqadha sholat. Begitu beratnya sholat. Cara yang ketiga adalah membayar fidyah. Fidyahnya sama dengan 1 hari orang meninggalkan ibadah puasa. Kalau 1 hari itu misalnya berapa? Misalnya 0,6 gram. Ya, 1 sok itu kan 1 mud itu kan 0,6 gram. Kalau misalnya 1 hari berarti berapa kilo? Kali 5, 0,6 kali 5 berarti 3 kilo 1 hari. 1 hari 3 kilo kalau mau bayar fidyah. Nah kalau seminggu 3 kali 7, betul ya? 3 kilo kali 7 berapa tuh? 21 kilo. Kalau sebulan 3 kali 30 kilo berapa tuh? 90 kilo kurang lebih ya. Lah kalau setahun cara hitungnya gitu. Makanya di beberapa wilayah ada orang kalau meninggal kemudian ternyata di belakang itu ketika selesai pelaksanaan sholat jenazah, ahli mayit ya, ahli warisnya itu membawa beras berapa karung, kadang 2 karung, kadang 1 karung, kadang 3 karung, taruh di belakang. Siapa mau silakan ambil, begitu kan? Ada enggak di sini? Di sini ada enggak? Kalau sholat jenazah begitu ada enggak? Belum ada. Di Pocis ada. Di Pocis ada, tinggal Pocis. Pocis ada nggak ya? Di Pocis ada. Kalau di Buaran? Nah, begitu ya? Banyak gitu ya. Nah itu ternyata video itu betul. Memang mengqadha daripada sholat yang sudah ditinggalkan. Cuma permasalahannya tidak tepat adalah berapa hari yang ditinggalkan. Orang kadang main kira-kira ya. Orang kadang main kira-kira ya. Kira-kira 2 karung lah, biasanya 2 karung. Ya nggak pakai biasanya. Ini mau pasti. Ini ilmu yang bisa ditinggalkan. Masalah apa? Hanya karena masalah salat. Ya. Maka dari itu ini nasihat buat kita semua, jaga ibadah sholat. Kalau memang kita punya masalah dengan sholat, ya segera diqadha. Caranya tadi itu 3 dari salah satunya dipilih, monggo silakan. Ya. Ya rahimakumullah. Apakah Nabi itu sholat itu hanya ketika selesai Isra Mi'raj? Jawabannya adalah tidak.
Salat Isra Mi'raj itu penetapan sholat 5 waktu, bukan penetapan tentang ibadah sholat secara umum, tetapi penetapan sholat yang al-mafruḍ, al-maktubah, yang 5 waktu itu diberlakukan ketika Isra dan Mi'raj. Tetapi sebelum Isra dan Mi'raj, sholat itu sudah ada. Rasulullah itu sudah melaksanakan sholat. Hal ini terbukti ketika Rasulullah itu bertahan, ketika bertahan di Gua Hira. Pernah lihat Gua Hira Pak ya? Ketika umrah biasanya itu ada satu tawaran paket wisata menuju ke Gua Hira. Gua Hira itu kan tinggi sekali dan curam. Itu gunung tuh posisinya begini posisi gunung. Jadi kalau naik itu kita harus punya fisik yang kuat. Ya, jangan coba-coba kalau fisik kita nggak kuat. Itu salah injak, itu bisa keplesetnya udah ke bawah, ada wassalam. Dan Gua Hira itu posisinya persis menghadap ke arah Ka'bah. Jadi kenapa di antara kenapa Nabi itu memilih Gua Hira untuk bertahan? Karena memang posisi Gua Hira itu persis menghadap ke arah Ka'bah. Jadi Rasulullah itu ketika melihat Ka'bah muncul ketenangan. Dan di Gua Hira di antara Rasulullah itu bertahanus, ya, tafakur, tadabbur, juga melaksanakan sholat, tetapi bukan sholat 5 waktu. Ya sholat sunnah, karena memang belum ada perintah untuk melaksanakan sholat fardu. Itulah kenapa Rasulullah memilih Gua Hira. Ini ya. Dan setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, sholat yang pertama kali dilakukan Nabi itu apa? Sholat zuhur. Jadi sholat pertama kali, sholat maktubah setelah peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah itu sholat zuhur. Kenapa? Karena Nabi turun daripada Sidratul Muntaha yang dikawal oleh buruk, gitu ya. Itu turunnya kan dituliskan di pelataran Ka'bah Rasulullah itu. Rasulullah turun waktu setelah menjelang subuh, setelah subuh. Dan orang yang pertama kali ketemu dengan Nabi SAW itu siapa? Abu Jahal. Jadi orang pertama kali ketemu Rasulullah peristiwa Isra Mi'raj itu Abu Jahal. Ditanya sama Abu Jahal, "Nabi kayak Muhammad, adalah kamu Muhammad?" Cerita Rasulullah, "Saya barusan sholat di Palestina, di Masjidil Aqsa, terus saya ketemu Allah." Cerita. Ya Nabi kan jujur, cerita apa adanya. Namanya orang kafir kan tidak percaya. Apa komentar Abu Jahal? Ya mulai gila nih, orang kambuh gitu. Coba kalau kamu memang betul, saya panggilkan orang-orang Yahudi, orang-orang yang ahli kitab yang tahu tentang Palestina. Ketika itu kan bukan ranahnya Madinah ya. Mekah itu kan isinya orang musyrik semua. Maka dari itu Abu Jahal mencari informasi siapa orang yang pernah ke Palestina, termasuk dia ahli kitab ini siapa. Ketemu Abu Jahal, kemudian dipertemukan ini dengan Rasulullah. Kemudian suruh cerita di Palestina, di Masjid Aqsa itu ada apa, bagaimana bentuk masjidnya, pengiman seperti apa. Ya Nabi kan yang baru betul datang, maka Nabi menjelaskan. Apa kata mereka? Ya memang itu betul adanya. Kata orang yang pernah berkunjung ke Palestina, Masjid Aqsa, orang ahli kitab itu mengatakan memang itu betul. Ya, apa adanya. Ya, tapi namanya orang kafir kan tidak percaya. Karena kejadiannya pagi dan kemudian Rasulullah bertemu dengan Abu Bakar, menceritakan langsung. Abu Bakar bertugas sebagai apa? Counter argumen yang membela Nabi. Saya percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Maka sejak itu Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. Ya, orang bisa dipercaya.
Baru siangnya Rasulullah itu pertama kali melaksanakan sholat fardu, sholat zuhur, langsung dituntun oleh malaikat Jibril. Ketika waktu zuhur, malaikat Jibril itu datang, kemudian mengajak sholat jamaah. Ya, mengajak sholat jamaah sekaligus mengajarkan bagaimana sholat zuhur itu seperti apa. Kemudian asar begitu juga, malaikat Jibril datang lagi, sholat jamaah lagi dengan Nabi Muhammad. Maghrib itu terjadi selama 3 hari berturut-turut. Setelah itu malaikat Jibril tidak lagi, karena dianggap Rasulullah sudah faham betul tentang pelaksanaan dan tata cara sholat 5 waktu. Ya, di sejarah tentang sholat, belum kita bahas masalah definisi daripada sholat dan seterusnya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Lanjutkan ya. Lanjutkan pada definisi sholat. Sholat itu secara bahasa artinya adalah doa. Sholat itu secara bahasa adalah doa. Adapun secara istilah, sholat itu adalah perbuatan yang terdiri dari 2 perkara. Perbuatan yang terdiri dari 2 perkara. Pertama adalah ucapan, yang kedua gerakan. Yang diawali dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Jadi perbuatan yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, itu namanya sholat. Nah, di dalam ibadah sholat ada 5 ucapan yang harus ada, dan ini jadi rukun. Ya, kalau sholat 5 ucapan ini harus ada. Kalau sampai tidak ada, berarti sholatnya tidak sah. Yang pertama apa? Yang pertama adalah pengucapan takbir. Ya, takbir itu Pak, ini sebagai mukadimah ya. Itu bukan gerakan tangan kita mengangkat ini Allahu Akbar. Takbir itu pengucapan Allahu Akbar. Itu takbir. Makanya kalau misalnya kemudian takbir itu orang mempermasalahkan, takbir benar tuh begini, takbir benar tuh begini, atau takbir begini, macam-macam. Mana yang betul? Betul? Betul semua. Kenapa? Karena takbir itu bukan terletak pada gerakan tangan, tetapi pengucapan. Anda pun Allahu Akbar, ya sah, boleh. Ya, ataupun dia Allahu Akbar, tanya begini aja, ya boleh. Ya, kalau yang bermasalahkan itu ngopinya kurang kental, ya mainnya kurang jauh, ya temannya kurang banyak, itu aja. Ini sudah mempermasalahkan, gitu ya. Kenapa? Karena takbir itu adalah ucapan, bukan hanya gerakan. Ya, gerakan itu termasuk bagian sunnah. Nah, ini pentingnya sholat, pentingnya belajar sholat, Pak. Selama ini kita seringkali memahami bagian yang fardu itu dipahami sebagai ibadah yang sunnah dianggap fardu. Kalau begini hati-hati, nggak sah sholatnya nanti. Pentingnya belajar itu, Pak. Selama ini tahu sholat katanya, ya katanya melihat gerakan orang, ya boleh silahkan. Tetapi menjadi kewajiban kita belajar tentang ilmu bagaimana tata cara sholat, supaya sholat kita ini diterima oleh Allah. Suatu amalan yang tidak didasari dengan ilmu, ya itu ada sesuatu yang sia-sia. Hati-hati. Kita melaksanakan sholat tapi nggak tahu ilmunya, termasuk tidak bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang fardu.
dalamnya. Hati-hati. Akhirnya kan tadi contoh mempermasalahkan masalah gerakan apa? Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram dipermasalahkan. Kenapa? Karena memang tidak tahu ya bahwa mengangkat gerakan tangan itu adalah ibadah sunnah. Ya, fardunya terletak pada apa? Pengucapan Allahu Akbar. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i kalau takbir juga sambil mengangkat tangan, itu jangan lupa. Yang kemudian mentang-mentang yang penting fardunya, ya, mau besok mulai aneh, Allahu Akbar. Ini tolong ya, jangan kemudian merasa sudah paling benar setelah belajar mengaji apa namanya tentang ilmu sholat, merasa paling Islam. Jangan ya, bisa batal nanti ibadahnya. Kedua, termasuk rukun sholat yang harus ada dalam sholat selain takbiratul ihram adalah mengucapkan apa? Al-Fatihah. Ini penting, Pak. Makanya belajar Al-Fatihah itu adalah sesuatu yang sifatnya itu fardu ain. Saya Al-Baqarah hafal, Pak. Misalnya, ya. Ali Imran hafal. Tapi Al-Fatihah saya masih belum fasih. Ya. Sholat, Pak, walaupun pakai Al-Baqarah, ya, tapi Al-Fatihahnya masih masalah. Ini hati-hati sholatnya. Makanya sholat yang paling utama ini belajar Al-Fatihah. Bagaimana mengucapkan huruf H, bagaimana mengucapkan huruf Win, Wairil Maudu, bagaimana mengucapkan huruf Ain, An'amta, itu bagaimana? Bagaimana mengucapkan huruf Shad, mengucapkan huruf Sin. Itu kan nanti dalam Al-Fatihah ada Siratan, kan? Shad. Kemudian mustaqim, Sin ketemu. Jadi itu berbeda mengucapkan, nanti kita harus belajar tuh. Ya, Siratan mustaqim. Nah, itu berbeda karena shad ketemu dengan sin. Nggak sama. Orang kadang ya belajarnya itu membacanya itu antara shad dan sin tidak dibedakan. Makanya ini, Pak, saya itu bukan orang yang penggemar film ya. Film Indonesia kan banyak. Jadi masalah itu dalam film-film dakwah termasuk di dalamnya itu kalau baca ngaji, Pak, itu kan seringkali artisnya itu yang penting bisa bunyi, padahal itu masalah itu bacaannya itu, mohon maaf, banyak yang keliru. Harusnya harus tasihih dulu sebelum saya artis, walaupun dia artis, walaupun dia nggak bisa ngaji. Kalau mau dia berperan sebagai orang yang melaksanakan ibadah sholat, ya, itu harus digembleng betul bacaannya itu harusnya. Ya, harus belajar dulu Al-Fatihahnya aja lah misalnya. Ya, jadi masalah bacanya itu nggak tepat. Jadi sehingga bagi kalau orang awam, orang umum ya biasa aja ya, karena mohon maaf sama-sama nggak tahunya. Tapi kalau yang tahu itu telinganya itu gatal, nggak pas bacaannya, ngomong haknya kurang tepat. Nah ini penting ya, baca Al-Fatihah ini penting karena bagian rukun sholat. Berikutnya termasuk ibadah rukun. Apa itu? Tasyahud akhir. Tasyahud awal itu bukan fardu. Ya, ingat. Tasyahud awal itu bukan fardu sholat. Contohnya, sholat subuh ada tasyahud awal, kecuali masbuk ada dia dapat tasyahud awal. Ya, makanya jadi fardu itu tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut dan seterusnya. Itu rukun sholat. Yang keempat, membaca sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Itu ya. Itu adalah rukun sholat. Yang terakhir, kelima, rukun sholat itu berupa ucapan, itu adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi yang pertama. Yang kedua itu sunnah. Jadi kalau misalnya sholat masbuk, ada orang terlambat nih sholat
maka dia bisa melanjutkan gerakan berikutnya, rakaat berikutnya. Itu kapan menunggunya? Ketika imam itu menyelesaikan salam yang pertama. Begitu imam salam, assalamualaikum warahmatullah, makanya masbuk silahkan berdiri. Itu. Tetapi alangkah baik sempurnanya menunggu salam yang kedua. Gitu ya. Ini harus ada 5 Pak. Coba yang pertama tadi apa? Takbir. Nomor 2 membaca Al-Fatihah. Ketiga tasyahud akhir. Yang keempat sholawat. Yang terakhir kelima salam. Itu adalah rukun yang bentuk ucapan. Diingat-ingat Pak. Kita sering tanya, rukun sholat ada berapa? Dan apa? Nggak bisa jawab. Katanya. Akhirnya yang sunnah masukkan semua. Ya, baca iftitah, baca doa pendek setelah Fatihah, terus baca yang lain, bacaan sholat Pak, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Misalnya ya, semua dimasukkan. Padahal itu sunnah. Yang sunnah dimasukkan. Kenapa? Harap maklum. Karena tidak tahu. Makanya ini manfaatnya belajar. Ya, istiqomah Pak. Ini berlanjut ini. Ini baru episode pertama ini. Ya, ini baru versi ucapan. Sudah syak belum? Belum ya? Oke, saya lanjutkan. Saya lengkapi. Kalau begitu, kalau ada rukun yang sifat ucapan yang 5 tadi, berarti ada rukun yang gerakan. Jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 8. 5 tambah 8 berapa? 13. Berarti rukun sholat itu ada 13. Gitu ya? Nah, yang bangsa gerakan ini apa saja? Saya kasih bocoran Pak. 1 aja. Yaitu bangsa niat. Ya, niat ini diterjemahkan oleh fuqaha, ya, itu termasuk rukun gerakan. Jadi niat itu bukan di mulut, usolli fardhu maghribi, bukan. Niat itu termasuk gerakan yang ada di dalam hati. Kemudian diterjemahkan oleh lisan supaya apa yang dalam hati ini semakin mantap ketika dilakukan. Jadi orang ketika sholat membaca rukun, misal dari ucapan itu sah. Yang penting hatinya. Ya, nanti akan kita detailkan di dalam tentang rukun satu persatu. Kita bahas nanti. Ya, makanya ini trayeknya panjang ya sholat ini. Ya, triknya apa? Perjalanan panjang. Mudah-mudahan istiqomah ya bisa selesai sampai akhir episode tentang sholat. Ini minimal ini aja saya minta. Supaya apa? Sholatnya benar, ya. Tapi jangan merasa paling benar. Nanti takabur, sombong, rusak ibadah kita, ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap istiqomah, mohon kepada Allah diberikan kesehatan, kekuatan untuk hadir dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.